Pak Afwan. Dalam perjalanan, Pak Afwan melihat sebuah tanah kosong atau terbengkelai di desa A. Setelah ditanyakan kepada lurah desa tersebut, ternyata tanah tersebut statusnya adalah milik pemerintah kota. Jangan Pemkot, dusun. Karena tahu bahwa tanah itu milik Pemkot, maka Pak Ahmad meminta izin kepada wali kota untuk mendirikan masjid di atas tanah tersebut. Untuk membuat masjid, dana yang dibutuhkan ternyata tidak sedikit. Hal ini kemudian mendorong Pak Ahmad untuk mengumpulkan dana, baik melalui pemerintahan, pribadi, dan sumbangan-sumbangan dari koleganya dengan tujuan untuk membuat masjid tersebut. Setelah dana terkumpul, akhirnya masjid pun dimulai. Mungkin saking diskusi masalah, nonton pertanyaan atau boten, nonton kejanggalan atau boten, buat simak. Kalimat terakhir setelah dana terkumpul, akhirnya pembuatan masjid pun dimulai. Kalau saya melihat dari situ, artinya ada komitmen bahwasanya izin dari wali kota ini dikabulkan. Gitu. Melihat kalimat itu lah. Setelah dana terkumpul, akhirnya pembuatan masjid pun dimulai. Berarti dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa izin dari Pemkot ini mendapat restu dari wali kota. Hasil yang pertanyaan itu, poin A 1, apakah bangunan tersebut bisa berstatus masjid? Apakah bangunan tersebut bisa berstatus masjid? Niki ngapunten, saking Allah, niki misalkan kita tarik sedikit melenceng, tapi ingkang wonten hubungannya kali niki. Ibu menika tentang wajib atau tidaknya sebuah masjid. Ini status tanahnya harus wakaf atau tidak. Kalau memang masjid niku harus wakaf atau tidak, niku mungkin misalnya pun kita tarik ke sana, kalau itu mungkin secara otomatis bisa langsung menjawab poin 1. Betul. Mila niki kita cari pertanyaan turunannya. Dimutaknya orang ini. Oke. Terus ini mutlak, ini terlepas dari hukum kalau apakah wajib atau tidak tentang status masjid, tanah masjid. Cuma ini ngeres kita mutlakkan mawon, apakah bangunan tersebut bisa berstatus masjid? Ini monggo. Satu menit. Engkang rawuh saking kajian lor. Contoh ibarat buatan tanggapan jawaban apa nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau melihat dari konteks permasalahan,
Sebetulnya kalau melihat dari konteks permasalahan dari arahan atas sampai akhir itu sebetulnya seakan-akan tidak ada masalah karena sudah lurus itu. Saat seandainya jalan itu sudah lurus karena ada lahan, ada pemilik, ada izin, jadi seakan-akan tidak ada permasalahan. Malah justru saya tertarik dengan apa yang akan disampaikan tadi, mengingat dari permasalahan di tempat kami. Saya hidup di perumahan, di mana perumahan itu adalah lahan yang sifatnya adalah bagian daripada fasilitas dari pengembang dahulu. Jadi fasilitas dari pengembang dahulu. Dari setiap blok itu ada fasilitasnya. Dan keadaan yang ada, salah satu fasilitas itu ada yang dipergunakan untuk tempat ibadah, tapi tidak ditentukan itu untuk masjid atau untuk gereja. Jadi tidak digunakan untuk tempat ibadah. Dan akhirnya didirikanlah masjid. Didirikanlah bangunan berupa masjid. Nah ini sebenarnya kalau melihat dari permasalahan yang ini, malah justru sebetulnya dengan permasalahan yang ada di kita ini. Makanya saya setuju dengan arahan tadi. Arahannya tidak sifatnya lurus, tapi justru permasalahan yang terjadi di lingkungan yang ada. Maka di perumahan-perumahan, insya Allah malah terjadi yang seperti ini. Kalau menjawab yang pertama ini, saya langsung menyatakan itu masjid jelas, karena izinnya juga masjid dan itu juga diberi izin oleh pemerintah setempat. Jadi tidak ada masalahnya. Jadi permasalahan seandainya itu tadi cuma fasum, tapi dijadikan masjid, pemerintah belum sifatnya itu memberi izin secara konkret bahwa itu diperbolehkan untuk masjid. Ini yang sebenarnya di permasalahan. Terima kasih. Memang titik intinya oke. Kalau saya sedikit kita bisa mendapatkan koordinat itu setelah dana terkumpul, akhirnya pembuatan masjid pun dimulai. Dari situ memang ada tanda-tanda bahwa Pemkot ini mengizinkan. Memang malam ini kita cari dari sudut pandang fikih ya. Kalau dari segi mereka pemerintahan. Halo, nyata Pak, Pemkot mengizinkan itu kadang nggak kurang mesti lagi. Itu harus paham ya. Lemahnya aset negara, wali kota pun melepas belum bisa. Tahun. Nah, kita. Saya setuju Pak dengan Pak Haji Yusuf. Nyatanya seperti itu. Memang seperti itu. Memperjelas sedikit. Pak Camat, seorang camat itu tidak punya kekuasaan melepas. Bahkan yang namanya wali kota pun belum tentu bisa melepas. Karena itu aset kalau sudah milik negara, sertifikat negara, merubah sertifikat itu sulit. Itu yang harus dipahami dalam soal ini. Gila di kerjanya, lah dirunjutnya jawaban wis mengerucut itu. Terus kalau kritik moderator ada kakak nyipul nih, nanti kok gen kok. Aplikatif loh. Kamu dan pulau banyak tanggal mungkin dibahas soal ini nopo. Soal, tetap soal mas. Artinya ketika dijawab ataupun orang menjawab soal ini, nggak usah dicamkan ke mana-mana. Satu dulu dituntaskan. Nanti akan menjadi patokan nanti di masyarakat juga. Jadi nggak usah dicampur-campurkan, malah bingung. Tadi dari Mujawib hanya membandingkan kalau bisa dilanjut tadi untuk Pak Arif itu nanti masuk ke konsultasi syariah. Cuma memang kasusnya hampir sama. Tetap tadi monggo mungkin ada yang lain yang mau menjawab untuk soal 1. Soal nomor 1.
dengan deskripsi yang ada, apakah bangunan tersebut bisa berstatus masjid? Monggo, penulisan di sini. Pak Midat mau jawab jawaban? Bapak Mahfud. Ini wonten di teng kitab Fathul Muin wa imam marra anna waqaf yasu ila bilaqi wala ya'ti fihi khilafan al-mu'atatin walau bada'an ala hayati masjidin wa adhina fi iqamati sholati fihi lam yakhruj bidzalika an milkihi kama idza ja'ala makanan ala hayatil maqbarah wa adhina fil tafni bi khilafi ma law adin fil iktikafi fihi fa'na yasiru bidzalika masjidan. Kitab Fathul Mu'in dalam kitab memiliki mendetail halaman 402. Jawabannya dulu apa? Pak Saibarat ini. Jawabannya dulu dari Bapak sama menyimpulkan apa? Sebagaimana telah diketahui sesungguhnya wakaf itu tidak sah kecuali dengan ucapan. Pada masalah wakaf tidak berlaku perbedaan pendapat mengenai al-muqtah, transaksi tanpa komunikasi korban. Jika ada orang membangun bangunan model desain masjid, pemilik tanahnya memberikan izin untuk dibuat sholat di atasnya. Jika tidak diwakafkan, status tanah tersebut tidak keluar dari status kepemilikan pemilik tanah tadi. Misalnya seumpama ada yang memberikan izin orang menguburkan jenazah dalam tanah yang dimiliki, tidak otomatis tanah tersebut diwakafkan menjadi pemakaman. Berbeda kalau pemilik memberikan izin beriktikaf, itu pasti berubah menjadi wakaf. Jawabannya orang apa hubungan Wala yasihu tidak boleh. lagi mutusin ke orang apakah bangunan tersebut bisa berstatus masjid, bisa apa enggak? Enggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus wakaf. Wis dijawab kan. Nah, ini kan hasil terjemah dong itu. Mang wis muni ya. Teko wis rasa. Iya. Oh, sampe kudu ngapus. Itu awal. Tak belo ya, tak. Itu awal ibaratnya memang begitu. Cuma kita pengen kata-kata. Monggo, satu dari Pak mungkin mengatakan tidak. Yang lain monggo. Menawi wonten malih kang masuk, jawaban masuk. Satu, jadi mungkin ada pembanding dan syarat dari kitab-kitab yang lain. Pak, mau juga udah pernah versi Pak. Oke, saya ya betul lah. Masalah dana mungkin bisa ya, tapi yang masalah kita langsungkan suara dulu dari Bapak Agus. Kalau dana untuk masjid ya jadi masjid. Mungkin ibaratnya satu nomor itu Pak. Kita tunggu yang izin masuk. Terima kasih mau menyampaikan apa? Dan kalau tukang terlempeng belajar kedokteran. Siap-siap ya. Oke, siap. Silakan agak siang. Enggak nih kok. Statusnya sah menjadi masjid karena ada awal yang membangun masjid. Seperti dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Baghawi
Syekhu fi fatawi law qala li qawmihi min masjidi idrib al-labil min ardil lil masjid fadorobahu wa bana bihil masjid sara lahu hukmul masjid wa laysa lahu nakduhu wa lahu istirdaduhu qabla ayyu yubna bihi. Juga Fathul Mu'in. Nggih. Monggo Pak Kaji. Yang mau ngajak boten sias. Nggih. Ada 3 yang masuk. 1 tadi, 1 Fathul Mu'in juga. Yang mengatakan Fathul Mu'in ada 2 kaul berarti. Jadi dari Mas Midat itu mengatakan tidak sah. Yang belakang tadi ini mengutip nukilan dawe Imam Baghawi yang dikutip Syekh Zainuddin itu. Lajeng saking Mbah Makruf yang mengatakan sah. Saya tamu mungkin wonten malih. Wonten-wonten. Nggak mungkin saking Mbah Mansur Rumin nikau ibaratnya saking napa mengatakan bahwasanya ini sah. Nah, wakaf masjid itu tidak harus ditanah wakaf. Kalau wakaf ingin merebutkan ambil adalah antara dari satu Jawa dulu. Murni. Bahkan di tanah napa niku mustajir nggih yang disewakan niku sah derek kitab murni. Mungkin saking Mas Midat tadi makan tidak sah. Jinan sepakat mboten kalih murni. Dulu. Cabitiwa ibaratnya cabitiwa semalih. Tadi kata niku saking ini mandhape. Mungkin saking musawirin niku wau bingung mboten jenengan. Ada di Fathul Mu'in ada 2 kaul. Jadi ini yang harus diperjelas. Nanti Pemkot itu mewakafkan atau memberi izin. Kalau memberi izin berarti tidak wakaf. Yang kedua, ketika Pak Ahmad itu mengatakan buat masjid, secara otomatis dia itu sudah ikrar. Golek sumbangan mubeng di apa di gawe masjid. Kejabul adeke kaya rumah sakit Budi Rahayu niate gawe rumah doa ngono ya sejeneng. Budi Rahayu ada rumah doa. Jawane musola, gak gelem ngakoni musola rumah doa. Masalah bangunan ketika iki masjid otomatis kan ya malih wong sing uwek sing nukokne boto barang niate kan ya wis wakaf. Nah, masjid itu harus wakaf walaupun wakafnya itu tanahnya tidak wakaf, hanya bangunannya itu dibolehkan.
di Fathul Mu'in kan ada takbir wa waqful ulwi duna sufli masjidan. Jadi sing bangunan itu tingkat. Yang atas diwakafkan menjadi masjid, yang bawah tidak. Ini zaman goleki. Tak boleh halamannya ra temu-temu. Kalau kata kuncinya apa? Wa waqful ulwi duna sufla masjidan. Ini kan ketok loh. Sing dhuwur diwakafne. Lah pondasine lantai bermain enggak? Berarti kan yo tanahnya ora wakaf. Kuncinya Raja Al-Asnawi Sejik Maulabat ini. sejene lah. Lantai tanahnya diwakafne, tapi kan itu menunjukkan apa wi bangunan itu bangunannya kok wakaf tanahnya. Dan luar negeri banyak ngono kuwi. Tuku tanah angel wong Indonesia yang mungkin nang Amerika itu bangun masjid kadang-kadang cuma apartemen jadi masjid. Gereja daerah dibeli ya, disewa. Lah nyewa kan ora wakaf. Niki lak siji jawab keloro iku ya malah kejawab. Beres Mbak. Oke, nomor. Oke, niki wau ada sedikit koreksi utawi dari pertanyaan. Lek ne wau nangletne bahwasanya ini Pemkot ini positif atau kejelasannya ini memberi hadiahnya hak milik atau hanya mengizinkan. Nah, itu kalau sing di tangletne niku nggih kula wangsule teng Sail. Saile sinten iki sing beto? Asal pertanyaan itu dulu jadi ada berkali dicarikan dana itu bisa mengembang sebetulnya. Itu hanya masalah saya yang Kuwi masalah. perumahan kan ono fasilitas khusus. Jadi yang masalahkan itu adalah ketika dia mencari sumbangan. Kalau itu wakaf sudah jelas mencari sumbangan untuk membuat masjid ketika mencarinya menjadi bangunan. Nah, pada pertanyaan itu setelah jadi bangunan apakah itu jadi masjid atau tidak? Masalah seperti itu. Sedangkan bawahnya itu ya tadi di kalau memang bawahnya sudah jadi masjid, itu pun biasanya belum pada masjid. Iya, boleh. Masjid tak, tapi hukumnya tak masjid, tapi masalah bangunannya itu masjid atau bukan. Karena apa? Masjid itu punya data namanya pinjaman, pemberian, tadi banyak punya pinjaman juga ada. Ini masalahnya bangunan tersebut yang saya masalah bangunan memang bawahnya kalau masalah adalah milik tadi dia bisa masuk bisa Kalau tanah bisa mustaqil bisa sewaan. Ini memang lebih kita pertajam ya untuk soal ini. Karena cara seperti itu bangunan jadi apa kan tanya seperti itu. Bangunannya. Jadi lebih jelas dari Sahil ini yang ditanyakan adalah status bangunannya, bukan status tanahnya. Kalau melihat dari itibar yang ibarat tadi yang masuk Fathul Mu'in tadi walayasihu yang pertama itu masih membahas tanah lah ini. Kemudian Fathul Mu'in ini yang Waqala Bagawi dan ini kau sah ya mengesahkan dan juga dari Mumni. Kalau Mumni itu bahkan di tanah yang sewaan juga sah. Cuma ini kita lebih ke status nopo diotomatiskan lekne tanai nggak harus wakaf, artinya bangunannya juga sudah termasuk masjid. Enggak, kalau kita tarik ngoten pripun? Saya ngerti Ini kan
Kalau tak usul Maka kita faktor marit itu dipenjelasakan ia adalah yakunul masjidu ila waqfan. Masjid itu tidak ada kecuali pasti berupa wakaf. Lajeng pemerintah atau al-imam itu dalam pengelolaan tanah itu cuma mengelola, tidak memiliki. Sedangkan syaratnya orang mewakafkan itu harus milkun tam, milik yang sempurna. Jadi kasus dalam soal ini itu kalau masjidnya itu jelas bangunannya itu wakaf karena masjid. Itu yang pun masjid itu ila wakaf. Soalnya donasi pembangunan masjid, jelas tulisannya ngono. Tak tanahnya ngoten. Itu kalau masjidnya keterak banjir, masjidnya hilang, tanahnya bisa dimiliki oleh ahli waris. Ya kena di kafe Dan ada. bisa. Keranten kados contoh mriki, kaya tiyang punika masa mau botol kan tegalanku. Di kayak masjid, akhirnya masang nopo botol suka kurang itu, ini otomatis menjadi masjid. Berarti cara bias nih, ayo urunan gaya masjid, dan terus urunan tugas botol semen dan lain sebagainya dibangun bentuknya dari ini otomatis menjadi masjid. Tapi lah tanahnya itu dari masjid, itu pengalaman pulau tadi. Bukti lain dikatakan dalam kitab. Langsung dikarantin ya. Rojahal asnawiyu qaula ba'dihim law kana fihi masdatotan wa waqafaha masjidan sahha kama yasifu ala saqihi wa judranihi wa qawlu zarqasi yasifu ila qal wa min huna ulima annahu yasifu waqful ulwi duna sufri. Berarti mewakafkan yang atas tanpa yang bawah itu sah. Berarti masjid itu wakafan tapi kemana kalau masjid wakafan mungkin. Namun, mungkin ada yang nggak setuju. Tapi lah, mesti gandeng lemah kena diitika orang tuh. Gini, lah lemah apa? Nggak wakaf. Enggak keramik. Gambarannya gini. Sing diwakafne kan kandungane tok, gitu. Terus kuwi lantainya ora nek botone. Lemahnya kan ora wakafan. Tapi kan yang jero. Tapi di luar lemahnya. Tapi yang jero. Ya itikaf punya ora wae, apa kudu dikai mestar kira botone itu mestare iki lantainya ya lantainya wakaf tapi lemahnya Sakit itu tambah pete masalahnya. Tetap di dalam masjid. Nggih, ada ta'arud mboten niki. Sampun niku. Monggo kula wangsule teng rumus mungkin wonten dawuh-dawuh. Dari pembahasan yang sudah ada, yang sudah disepakati, berarti semuanya sudah sepakat bahwa masjid itu harus wakaf. Ini sudah sepakat ya. Kemudian juga sudah sepakat lagi bahwa masjid itu tidak harus di tanah wakaf. Jadi ada dua kesepakatan. Satu, masjid itu harus wakaf. Dua, masjid itu tidak harus di tanah wakaf. Nah, jadi memang seumpama tanahnya tidak diwakafkan tapi bangunannya diwakafkan jadi masjid, ini juga menjadi masjid. Itu memang sudah disepakati dan itu memang cuman dalam permasalahan ini yang perlu kita ceritakan lagi adalah karena satu ini belum ada bangunannya. Kalau ibarat dari qayyimul masjid itu masjidnya sudah ada. Yang dari qayyimul masjid mungkin itu sudah ada masjidnya, kemudian ada orang memerintah pada qayyimul masjid, orang yang marbot lah. Marbot di aku duwe lemah gawe botol tinggi masjid. Nah ini sudah menjadi masjid karena sudah ada masjid yang berdiri sebenarnya itu. Karena ada liqayyimil masjid.
Ini kalau tidak ada masjidnya ya repot. Sehingga saya kira ibarat itu juga belum sinkron sempurna dengan asilah kita. Karena asilah kita itu, masalah kita itu belum ada masjid, juga tidak ada tanah wakaf. Hanya ada orang woro-woro, ayo bangun masjid, ayo bangun masjid. Nah, ketika orang dengan berdonasi tersebut, apakah lantas bangunannya itu menjadi masjid? Nah, karena satu tadi disepakati masjid itu harus wakaf. Masjid itu harus wakaf. Nah, makanya di sini janggal. As-Sabil Asilah itu janggalnya di sana. Ini yang orang-orang itu tidak mewakafkan masjid, tapi donasi. Tidak ada ikrar wakaf sama sekali. Makanya Subhi nanti dia tanyakan. Moro-moro nek wong nyumbang. Pokoknya kono enek arep enek pembangunan masjid, bukan rehab masjid. Kono enek arep pembangunan masjid. Ini dari deskripsi loh ini. Saya tangkap begitu. Jadi belum ada masjid, terus sengkuyungan ayo bangun masjid. Meskipun tanahnya tidak wakaf. Soalnya bukan begitu. Memang saya juga ikut ditanya. Jangan kata bangun. Ketika mencari itu kata-katanya membuat masjid. Jadi di situ saya berikan pelajaran. Jangan pakai bakat membangun masjid. Ketika dia minta-minta atau dia sumbangan, saya minta sumbangan atau dana untuk membuat masjid. Ya itu nggak masalah, itu sama saja gitu. Ya nggak sama. Ya enggak, sebentar, ini waktunya rumus, tenang, musyawarah nanti saja. Musyawarah nanti saja, waktunya sendiri. Karena esensinya itu di sini ini minta sumbangan. Ini minta sumbangan, bukan dengan bahasa ayo bangun masjid terserah. Yang penting ada ibadahnya nanti. Ibarat bahwa ketika orang meminta sumbangan itu bisa menjadi masjid. Meminta ayo meskipun jalan masjid kan. Bisa tidak seperti itu? Contoh, misal takdirnya bagaimana? Takdirnya bagaimana yang disepakati satu nih? Lagi-lagi disepakati satu, masjid harus wakaf. Masjid harus wakaf. Nah ini proses pewakafannya gimana? Proses pewakafannya sehingga bisa menjadi status masjid. Ini yang perlu diibarati dan perlu ditangdir lagi, dinadur lagi oleh para musyawirin. Ini pewakafannya itu letaknya gimana? Pewakafannya. Itu ikrarnya. Letak pewakafannya gimana? Kan kita sudah sepakat. Kalau ke masjid itu harus wakaf. Nah ini letak pewakafannya gimana? Dalam deskripsi itu. Kalau dia itu hanya minta sumbangan, ayo bangun masjid. Saya ikut saya berasilah. Ayo, saya minta dana untuk untuk membuat masjid. Silahkan pakai ibarat itu boleh. Tapi di mana letak pewakafannya itu? Ini yang harus diteliti lagi. Kalau satu masalah itu, nah itu dulu. Kalau clear saya tambahin masalahnya. Oke, kan mau menanggapi saking sebetulnya letak pewakafannya itu di mana? Yaitu ketika Pak Ahmad mau dibangun masjid itu nirayakun masjid itu hilang wakaf. Pokok bangun masjid jadi masjid. Dan itu terjadi di mana-mana. Kemudian mau tahu ya? Enten masjid anyar, boten rehab dibangun. Langsung hari dia pembangunan masjid bentuk. Nah, urunan sama saja undang masjid, mudah dibangun selesai di masjid semata. Tidak ada hadirin semuanya, ini saya umumkan bahwa bangunan ini adalah masjid. Kalau kita kok dereng aja dengan umum. Dan itu tempat biasa nih, terus pokok nomor itu niat bangun masjid, urunan niat bangun masjid, ini ganti bangunan ya, mungkin masjid. Nggak begini. Biar nanti mengerucut, jangan berputar-putar. Coba carikan ibarat, referensi, jangan tangdir saja. Coba ada tidak ibarat bahwa boleh sah, ya tidak boleh sah
masjid itu menjadi wakaf hanya dengan meminta sumbangan. Hanya minta sumbangan itu. Kalau bana masjidan itu yang di yang umumnya itu karena memang tanahnya sudah status wakaf masjid, sehingga nanti ya bangunan di atasnya semua menjadi masjid. Kalau ini Kalau mau tidak sih. Kalau tanahnya sudah memang wakaf masjid, itu tidak perlu ada seibet apapun kalau bangun jadi masjid. Makanya yang tadi dikatakan ketika walau pola likoyinul masjid itu seorang masjidan ya karena itu. Karena memang sudah ada arti lil masjid. Dan ada tujuan pembangunan masjid itu sudah ada. Nah, proses kita tidak. Proses kita itu tidak ada tanah yang diwakafkan untuk masjid. Satu nggih, setuju nggih? Tidak ada tanah sama sekali yang diwakafkan untuk masjid. Moro-moro ada yang meminta sumbangan. Minta sumbangan, kemudian membangun masjid. Nah, yang saya tanyakan, ini proses wakafnya gimana? Tadi katanya masjid harus wakaf. Katanya tadi masjid harus wakaf. Proses pewakafannya di mana letaknya? Nah, ini loh yang ingin harus muncul ibaratnya yang itu. Jadi saya perlu diperdalam ya kan. Ini lah menurut Gus Mari, ikrar wakaf itu apa harus saya jadikan bangunan ini masjid? Aku kan misalnya jangan melebarkan saya. Enggak, ini nanti ke situ. Coba itu jenengan ibarati ketika proses seperti itu ada wakaf tidak? Coba ini. Kalau ada takdirkan, ibaratnya mana? Kalau ada orang membangun bangunan seperti masjid, kemudian dia mengizinkan monggo saya tidak memiliki, menjadi masjid, maka kita mengatakan ini adalah saya ikrarkan menjadi masjid. Itu yang menjadikan masjid yang mana? Sebentar mas, sebentar. Karena saya belum urus. Itu yang menjadikan masjid yang mana? Kenapa itu menjadi masjid? Kata-kata yang mana? Itikaf. Ya betul, karena itikaf itu pasti di masjid. Makanya saya tidak menanyakan hal kata-kata. Saya menanyakan pewakafannya di mana. Oke, kalau jenengan mengatakan orang saya membangun ini untuk itikaf, pasti jadi masjid. Lagi malah bangun masjid. Ini malah masjid. Kalau bana masjidan mana? Yang menjadikan wakaf mana? Enggak harus tanahnya wakafan. Saya orang bilang, ayo bangun masjid. Kemudian numpuk, udah semen, atau botol, sapi tuntik, ya sudah jadi bangunan itu masjid. Saya mau ditampilkan. Nah ini pemahaman dari anak bangunan dibangun oleh itikaf nanti ini. Itu pun langsung menjadi dihukumi masjid. Betul, saya setuju. Tapi deskripsi kita itu hanya minta sumbangan, Pak. Tidak ada kata-kata untuk itikaf. Tidak ada kata-kata. Ya memang nggak ada kata itikaf, tapi untuk pembangunan masjid. Ibarat pundi. Laubana masjidan, seorang masjidan mana ibaratnya? Ini loh. Jangan ibarat. Orang mengizini untuk itikaf saja sudah dihukumi masjid. Pokoknya malah sore bangun masjid. Itu lebih masjid. Jangan kita paham loh. Ya Allah. Begini loh Mas, iktikaf itu tidak sah selain di masjid. Iktikaf itu tidak sah selain di masjid. Maka barang siapa mengatakan saya ja'alu hadari, maka iktikaf itu seorang masjidan. Ketika seorang masjidan, ini nggih seorang wakfan. Tapi ini nyata. Kalau andikan dibutuhkan ikrar itu lahannya bagaimana? Pemahamannya sampean? Saya tidak mengatakan harus ada ikrar. Letak pewakafannya di mana? Wakaf itu dikatakan masjid itu namanya sudah otomatis idlayakun oleh masjidun ilawak. Allahumma karim ya Allah. Begini loh Pak, begini. Ibarat itu nggih kok idah itu. Ya. Begini. Masjid itu harus wakaf. Ya. Makanya tidak perlu nama jenenge. Bukan jangan masjid harus wakaf.
masjid pasti wakaf. Ya, sami mawon, masjid harus wakaf sami mawon. Harus wakaf itu mesti harus diwakafkan seakan-akan. Sedangkan dibangun masjid itu otomatis menjadi wakaf. Iki kasusnya kene ya asli. Rame kok. Jadi kaya perumahan kuwi nek tanah apa. Yuk ngedekne masjid. Akhirnya panitia mukeng golek duit nggih bangun masjid. Otomatis panitiane kan bangun masjid. Wong elak sing duwe duit dan niate kan ya otomatis jariah. Biasane ora wakaf ngomong biasane jariah. Nah, model ngono kuwi wis mencukupi sebagai ikrar wakaf napa dereng Gus? Kan ngono lho kan. Ya itu yang rugi berarti yang itu. Lah ngono. Apa nek? Lah Ya, bisa jelas Pak. Yang jelas Pak itu bihilafi. Ini jadi hukumnya beda dengan bana. Yang bana di baratnya Mas Beda tadi, bana itu tidak bisa menjadi masjid. Berbeda bihilafi. Lau adina fil itikaf. Final yasin menjadikan masjid dan mereka itikaf itu pasti dia berkeinginan menjadi wakaf, menjadi masjid. Begini. Makanya ibaratnya harus ada. Niki. Kalau karena ini ku ngeten. Asali nasara kira siap minatut tolibi dan Bismillahirrahmanirrahim. Surah bagi wasyaiku Abu Muhammad al-Syawani bi kitabil mukri imam wal mamum bi anna iltama saminan nasi alata liyabniya biha masjidan fa'atu alaka dan nabiya fa'innahu yasiru masjidan bin nafsil bina walayatan ila insa'il fi. Jadi wakafnya ya Pak, jadi bina itu menjadi masjid itu alatan. Jadi kalau jalur lagi pada jalur kampung seandainya dikai masjid terus dikai jadi makam di bina silbina. Iya betul. Betul lah. Begini lah. Ya begini. Memang ketika perkara itu dihukumi masjid itu pasti menjadi wakaf karena tidak ada masjid itu selain wakaf. Jadi perkara itu kok memiliki hukum masjid itu pasti wakaf. Soro wakfan ini secara otomatis syarat menjadi masjid ini tidak sulit. Syarat menjadi masjid itu tidak sulit. Saya kira ibarat itu lagi-lagi coba ditelisik lagi Pak Bros. Benar tidak itu ardurnya tidak wakfun lil masjid. Benar tidak? Di bumi yang bagaimana? Karena kalau sekali lagi kalau sudah ja'atu hadza masjidan, ja'atu hadzal ardu masjidan, aku wakaf tanah kita di masjid. Niku binanya tidak perlu ada ekor apapun. Pokok ditemplekne teng niku jadi masjid. Contoh saat ini sudah ada masjid. Jenengan nyumbang tekel, niku mungkin langsung jadi masjid tekele, langsung jadi wakfan. Ngerti? Bedanya itu. Bedanya antara yang sudah ada masjid dan yang belum. Makanya yang harus diputuskan dulu, disepakati bersama. Dalam kasus kita ini, keabsahan status masjidnya itu yang